hari ini dan besok terakhir hari Kamis. Nah, selain mengisi absensi di tiap sesinya, rekan-rekan juga saya berikan tugas ataupun saya berikan sedikit, saya suruh kerjakan mini project itu supaya saya bisa memastikan bahwa rekan-rekan setelah mengikuti sesi kelas malam hari ini bisa menggunakan ataupun mengoperasikan AutoCAD-nya sesuai dengan standar industri. Nah, pada pertemuan pertama kemarin, saya membahas terkait basic setting ataupun pengenalan tentang AutoCAD. Karena setiap kita menggunakan ataupun mengoperasikan AutoCAD itu terdapat beberapa settingan yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi ataupun tidak mengulang-ulang pekerjaan yang bisa membuang-buang waktu kita. Nah, pada kelas malam hari ini kita mulai dari jam 7 tadi, jam 7:15 lebih tepatnya, dan sampai di jam 9 malam. Oke, sebelumnya mungkin saya mau menginformasikan sedikit bahwa di sini saya dari PT Senex Metro Data Indonesia, yang mana PT Senex Metro Data Indonesia ini selaku value added distributor produk Autodesk, yaitu distributor tunggal dan satu-satunya distributor untuk produk Autodesk di seluruh Indonesia. Jadi rekan-rekan kalau yang memiliki kebutuhan atau ingin membeli produk Autodesk, baik itu AutoCAD, Inventor, Revit, ataupun yang lainnya, itu semuanya bisa melalui kami. Dan di Indonesia hanya satu, yaitu dari. Nah, mungkin saya review sedikit terkait materi kemarin yang saya bawakan. Jadi rekan-rekan yang eh, belum join gitu ya, itu ya sedikit pengenalan tentang AutoCAD, jadi tidak begitu awam-awam banget. Nah, di sini bahwa AutoCAD itu eh, suatu software ataupun suatu perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk proses CAD ataupun proses CAD. CAD ini Computer Aided Design, yang mana eh, proses desain gambar teknik secara ataupun menggunakan bantuan hardware dan juga software. Nah, tampilan ataupun aplikasi software dari si AutoCAD ini tidak jauh berbeda dengan software-software CAD yang lain ataupun software-software laptop yang lainnya. Nah, ini merupakan tampilan home ataupun tampilan awal ketika kita open si AutoCAD. Di sini ada berbagai pilihan ataupun berbagai eh, menu yang bisa kita pilih. Di sini yang pertama ada Recent Drawing Project, yang mana di Recent Drawing Project ini merupakan eh, semacam historical ataupun apa ya, dokumen-dokumen, file-file drawing yang pernah kita buka sebelum-sebelumnya. Dan dia akan menampilkan previewnya secara jelas. Bisa kita lihat pada gambar di atas kanan. Setelah itu ada pilihan New ataupun Open Drawing Project. Nah, New ataupun Drawing Open Project ini membuka ataupun membuat file drawing yang sudah ada ataupun yang belum ada. Kemudian di sini ada online resources. Di sini rekan-rekan bisa membuka saja ataupun diklik saja yang akan memberikan akses mudah ke website online dari si AutoCAD. Jadi, knowledge AutoCAD ada di sana semuanya. Dan yang terakhir ada Autodesk Project. Di Autodesk Project ini suatu menu yang akan mengkoneksikan kita dengan namanya produk Autodesk yang lain, yaitu Autodesk Docs. Jadi Autodesk Docs itu merupakan salah satu produknya si Autodesk. Ya, sistemnya seperti Google Drive untuk penyimpanan, tetapi si Autodesk Docs juga bisa digunakan untuk dokumen kontrol, dokumen versioning, dan juga bisa dilakukan untuk kolaborasi antar berbagai tim. Jadi rekan-rekan jika punya file AutoCAD ingin dikolaborasikan
dengan manajer, kita bisa menggunakan Autodesk Docs. Nah, lebih simpelnya, selama ini beberapa perusahaan atau bahkan sebagian besar perusahaan di Indonesia itu untuk koordinasi, katakanlah untuk pelaporan jam kerja itu masih paper to paper, jadi kertas ke kertas. Tapi dengan menggunakan Autodesk Docs, kita tidak perlu paper to paper lagi. Jadi tinggal kita upload di platformnya Autodesk Docs, nanti si manajer bisa lihat hasil drawing kita dan memberikan feedback hingga ke proses approval. Nah, itu mungkin penjelasan singkat terkait Autodesk Docs. Selanjutnya, ini merupakan tampilan dari si AutoCAD ketika kita sudah new drawing. Dia tidak jauh berbeda dengan software-software laptop yang lainnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan juga yang lainnya. Di sini ada Quick Access Toolbar, ada Window Manager. Nah, di sini eh, untuk Quick Access Toolbar-nya juga tidak jauh berbeda dengan si Microsoft. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang tidak ada di Microsoft. Di sini ada Open, Save, eh, Web, and Mobile. Kalau bisa dilihat di sini. Nah, fitur ini ataupun pilihan ini digunakan untuk mengkoneksikan ataupun mengintegrasikan file drawing kita yang ada di AutoCAD desktop ke AutoCAD website ataupun mobile. Nah, AutoCAD website ataupun mobile ini platform ataupun jenis AutoCAD yang memang sudah disetting supaya mempermudah pekerjaan para engineer. Jadi rekan-rekan tanpa perlu open di laptop, di komputer, dengan hanya menggunakan handphone ataupun melalui website, rekan-rekan sudah bisa open ataupun membuka file drawing rekan-rekan. Terus kemudian di sini di window manager, kalau kita lihat terdapat di sini terdapat nama saya, Fuad Izudin di sini. Nah, ini merupakan profil dari akun AutoCAD saya. Nah, untuk sekarang semua produk Autodesk, baik itu AutoCAD, Inventor, Revit, eh, 3D, 3ds Max, untuk aktivasi lisensinya itu sudah tidak menggunakan serial number. Dia sudah menggunakan email, by email. Jadi seperti kita menggunakan akun sosmed seperti biasanya. Jadi ketika kita open AutoCAD, kita sign in menggunakan email kita yang sudah memiliki account, kemudian nanti otomatis akan teraktivasi untuk lisensinya. Terus selanjutnya di sini ada pada yang paling bawah ini logonya seperti logo Autodesk tapi dia ada arsiran gitu ya. Itu namanya Autodesk Assistant. Ini merupakan salah satu fitur AI-nya si Autodesk khususnya untuk produk AutoCAD. Dia sistemnya seperti ChatGPT, dia akan memberikan informasi ketika kita tanyakan. Semisal kita ingin menjalankan fitur how to create rectangle. Kita ketik saja, nanti otomatis si Autodesk Assistant akan memberikan step by step-nya ataupun tutorial caranya. Ini sama, jadi juga tidak jauh berbeda. Nah, di sini yang membedakan dengan software lain ataupun software Office yang lain, di sini ada view cube ataupun menu navigasi. Nah, di sini kalau kita menggunakan AutoCAD 3D ataupun dari kami itu menyebutnya AutoCAD toolset, kita bisa gulirkan ataupun bisa kita putar-putar secara 3D modeling. Jadi kita bisa lihat dari tampak isometris, dimetris, terus pandangan depan, kanan kiri, bawah. Kalau kita menggunakan AutoCAD LT itu dia tidak bisa digunakan untuk opening ataupun bahkan membuat file 3D modeling. Dia hanya sebatas AutoCAD dua dimensi saja. Nah, pada pertemuan malam kali ini kita akan membahas ataupun kita akan mempelajari salah satu flow ataupun pekerjaan yang sering digunakan oleh engineer di AutoCAD, khususnya di bidang arsitektural ataupun konstruksi, yaitu namanya dynamic block. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan ke materi, apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan saat saya menyampaikan materi ataupun unek-unek dari rekan-rekan ingin sharing,
Silakan saja ditanyakan ataupun diisi di kolom Q&A. Nanti akan saya jawab secara bertahap. Oke, apakah rekan-rekan sudah siap? Kita masuk ke materi sesi kedua malam hari ini. Bisa diberikan react-nya, tanda jempol, ataupun tanda love, ataupun yang lain. Oke, mungkin langsung saja saya eh, lanjutkan ke materi ya rekan-rekan semuanya. Nah ini sebelum kita beralih ke dynamic block, kita perlu mempelajari namanya block terlebih dahulu. Istilah block ataupun apa ya, objek block itu di AutoCAD sudah tidak asing ataupun memang sudah menjadi makanan sehari-hari oleh para drafter ataupun engineer. Blok merupakan kumpulan suatu objek yang disatukan menjadi satu objek. Jadi ibaratnya eh, dia seperti polyline, tapi kalau polyline itu hanya terdiri dari satu objek. Tetapi kalau blok ini terdiri dari berbagai objek. Terus apa sih manfaat dari si blok ini, blok AutoCAD ya? Ketika kita menggunakan eh, blok si AutoCAD ini, yang pertama kita bisa menghemat waktu karena eh, si blok ini itu bisa kita gunakan secara berulang-ulang dengan kita menyimpannya di library kita ataupun storage dari si AutoCAD kita. Jadi kalau kita tidak pakai blok, kita perlu create dari awal, kita desain dari awal lagi. Tetapi kalau kita pakai blok, kita bisa reuse ataupun kita gunakan berulang-ulang. Setelah itu kolaborasi jadi lebih mudah. Di sini maksud dari kolaborasi yaitu rekan-rekan, misal dari ada rekan kerja yang lain gitu ya, ingin menggunakan blog yang sudah kita desain. Jadi tinggal kita copy paste ataupun kita kirimkan ke rekan kita yang lainnya yang membutuhkan. Kemudian di sini dengan kita menggunakan dynamic block, kita bisa membuat berbagai macam ukuran produk ataupun objek tanpa harus redrawing ulang dari awal. Jadi misal kita memiliki suatu kursi yang mana kita ingin mengcustom panjangnya dan nanti objek-objek yang ada di dalamnya akan mengikuti itu kita bisa menggunakan namanya dynamic block. Jadi intinya tujuan ataupun fungsi dari si block ini untuk mempermudah pekerjaan si engineer dalam membuat objek-objek support di drawing kita ataupun di desain layout kita. Nah, di sini bisa kita lihat ini di gambar ini terdapat berbagai contoh dari blok yang sudah ada. Bagaimana sih cara menggunakan blok dari si AutoCAD ini? Rekan-rekan dapat membuat bloknya sendiri, misal kita ingin membuatnya dari awal, kita tinggal open AutoCAD saja, kemudian kita desain, kita gambar drawingnya, kemudian kita save dan kita masukkan ke library kita. Itu secara manual ataupun dengan cara kita sendiri. Dan pembuatan AutoCAD block ini bisa digunakan di jenis AutoCAD IST dan juga di AutoCAD LT. Jadi dia bisa di semua AutoCAD. Kemudian selain kita bisa desain sendiri, kita juga bisa mengambil dari website yang ada di internet. Jadi rekan-rekan tinggal bisanya searching saja AutoCAD block sampel, nanti akan muncul. Ataupun biasanya dari AutoCAD ataupun Autodesk itu bekerja sama ataupun menyediakan blok-blok yang sering digunakan. Di sini merupakan beberapa contoh website ataupun platform yang menyediakan blok-blok AutoCAD yang bisa kita gunakan. Di sini ada CAD Forum, ada catblock.net, ada catblock Spree, dan juga Fast Track CAD. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada analog, ada AutoCAD XTL, dan juga ada VAC, House Designer, Kitchen, dan juga Piping Fittings. Nah,
Blok ini itu hanya di ataupun untuk gambar dua dimensi saja. Jadi rekan-rekan yang ingin melakukan proses ataupun menggambar secara dua dimensi bisa memanfaatkan blok ini. Sebenarnya di AutoCAD toolset seperti AutoCAD arsitektur, AutoCAD Plan 3D, AutoCAD mechanical, itu semuanya sudah ada blok-blok yang disertakan ataupun yang memang disediakan si AutoCAD. Dan kita bisa gunakan secara reuse tanpa harus editing dari awal. Oke, selanjutnya, nah kita langsung masuk saja ke dynamic block. Dynamic block merupakan blok dinamis. Namanya saja dynamic block. Dynamic itu dinamis, block itu ya suatu blok itu ya. Jadi dynamic block merupakan blok dinamis yang berisi aturan ataupun batasan yang bisa kita kendalikan dan kita bisa memasukkan variabel parameternya ke dalam objek-objek tersebut supaya sesuai dengan keinginan kita. Selain itu, dynamic block bisa kita modifikasi apabila ada part-part yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin bisa dilihat pada video kali ini. Dan di sini pada video kali ini saya hanya memiliki objek satu persegi saja di pojok kiri bawah. Kalau kita mengaplikasikan ataupun menerapkan namanya dynamic block, nanti saya akan bisa mengkopinya secara otomatis dan banyak, baik itu ke garis sumbu vertikal ataupun horizontal. Ataupun kalau di sini result akhirnya seperti kita menggunakan array. Nah, di sini saya tarik ke arah vertikal ataupun ke atas, otomatis kopiannya jadi. Ataupun saya tarik secara horizontal, nanti kopiannya akan otomatis jadi. Nah, ini contoh dasar ataupun contoh simple ketika kita menerapkan metode dynamic block di blok kita. Nah, jadi tujuan ataupun beberapa contoh dari penggunaan dynamic block ini yaitu yang pertama, secara otomatis menyelaraskan ataupun membuat blok objek secara geometris yang mewakili dinding atau pipa. Kemudian kita bisa mengontrol ukurannya ataupun bentuknya supaya sesuai dengan keinginan kita. Selain itu, kita bisa menampilkan family part dan atau style yang sama dalam format tabel yang memiliki versi berbeda dari blok yang sama. Jadi intinya ini untuk mempermudah pekerjaan kita, khususnya untuk rekan-rekan yang sering custom di part yang sama dengan ukuran yang berbeda. Itu kita bisa mengaplikasikan dynamic block ini di objek kita. Nah, sebelum kita membuat dynamic block, tentu ada berbagai cara ataupun berbagai tahapan-tahapan yang perlu kita tentukan ataupun perlu kita realisasikan. Yang pertama, kita harus membuat bloknya terlebih dahulu. Jadi, oh sorry, yang pertama kita harus membuat planning ataupun merencanakan konten blok apa yang akan saya desain ataupun yang akan saya buat. Di sini, semisal kita ingin membuat meja ataupun kita ingin membuat kursi. Jadi, yang pertama kita perlu menentukan idenya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita membuat objeknya terlebih dahulu. Setelah ide, kita terapkan objeknya di file drawing. Misal tadi seperti persegi, lingkaran, ataupun yang lainnya. Setelah itu, kalau kita hanya memasukkan objek ataupun tadi seperti persegi ya di drawing, ini hanya objek biasa. Kalau kita tarik seperti tadi secara horizontal, vertikal, ya dia segitu-segitu saja. Paling nggak kalau persegi dia bisa hanya diperbesar ataupun diperkecil. Nah, supaya tadi seperti yang video sebelumnya, jadi dia jumlahnya dibanyak, kita perlu memasukkan namanya variabel batasan ataupun parameter. Di sini bisa kita lihat step 3, 3 sama 4 ini merupakan intinya kita menambahkan parameter ataupun variabel yang mendukung modifikasi objek blok kita. Jadi kalau kita tidak memasukkan variabel nilainya, parameternya,
Jadi nanti juga dia hanya sebagai objek biasa. Setelah itu kita perlu menambahkan tindakannya. Jadi eh, supaya jumlahnya mau jadi berapa itu kelihatan. Nah, setelah itu setelah kita eh, desain bloknya, objeknya, kemudian kita memasukkan variabel ataupun parameternya, kita menguji dynamic block kita. Apakah benar-benar berhasil ataupun tidak, gitu ya. Selanjutnya di sini ini mungkin review flow ketika kita membuat suatu blok. Di sini gunakan blok authoring palette untuk membuat alat khusus dalam membuat dynamic block. Seperti halnya jenis authoring palette lainnya, blok authoring palette ini menambahkan parameter ataupun menambahkan tindakan-tindakan yang sering kita gunakan untuk dynamic block. Intinya eh, si blok authoring palettes ini kita gunakan untuk set variabel dan parameternya. Terus di sini bisa kita lihat eh, pada gambar kali ini itu ada berbagai deskripsi. Yang pertama dari objeknya terlebih dahulu. Ini objeknya mungkin seperti trapesium ya. Ini objek yang akan kita jadikan dynamic block. Kemudian ada dimensinya di sini. Namanya linear parameter. Di linear parameter ini itu ukuran yang menjadi acuan ataupun yang bisa kita custom, bisa kita adjust. Selanjutnya di sini kita masukkan parameter lain. Di sini saya menggunakan stretch action, yang mana pada bagian ini yang di dalam kotak putus-putus ini yang akan terjadi modifikasi ataupun yang akan terjadi perubahan. Jadi parameternya dimasukkan juga dan nanti panjangnya berapa bisa kita tentukan. Nah, kita setelah itu kita langsung masukkan saja ataupun setting ke parameter. Block authoring palette di sini bisa kita lihat. Nah, ini merupakan tampilan dari si block authoring palette yang bisa dilihat rekan-rekan semuanya. Ini dua gambar ini sebenarnya jadi satu, tapi saya pisah memang sengaja saya potong. Jadi biar lebih jelas, lebih detail, dan juga tidak terlalu panjang. Nah, pertama itu ada, eh, sorry, saya ulang lagi, di blok authoring palette ini ada berbagai pilihan. Ada tiga pilihan kalau nggak salah. Ada constraint, parameter set, action, dan juga parameter. Tentu di masing-masing menu ataupun pilihan ini bisa kita maksimalkan ataupun bisa kita gunakan. Nah, pada konten yang pertama ini kita mempelajari yang ada di parameter terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada terkait parameter point. Bisa kita baca bersama-sama ataupun bisa kita lihat di parameter point ini menentukan titik yang dapat dipindahkan. Contohnya, untuk memindahkan bagian tertentu dari suatu blok. Jadi, eh, kalau kita desain suatu rectangle, dia kan memiliki 4 titik titik aktif. Kalau kita klik di salah satu titik, kita geser kemanapun, dia tidak akan move ataupun terpindah, tetapi dia akan berubah size-nya. Itu perbedaan ketika kita mengaktifkan si poin parameter. Selanjutnya ada linear parameter, yaitu di sini tujuan dari si linear parameter itu memasukkan variabel ataupun memasukkan parameter untuk menentukan jarak panjang si eh, objek tersebut. Jadi seperti tadi di gambar yang sebelumnya bisa kita lihat kembali. Nah, di sini ada linear parameter di sini dengan nama distance 1. Di distance 1 ini kalau bisa dilihat ataupun diperhatikan rekan-rekan bahwa panjang ini yang menjadi acuan dari si objek ini. Jadi kalau rekan-rekan mengubah panjang ini yang awalnya dari 20 ke 30, nanti panjang objek yang ada di depan sini dia akan otomatis panjangnya mengikuti dari panjang yang ada garis di atas ini. Itu linear parameter. Kemudian polar parameter ini yaitu menentukan perubahan sudut dan jarak. Jadi kalau linear itu hanya jarak,
Kalau polar itu keduanya, gabungan antara sudut dan jarak. Jadi semisal eh, gambar kita itu ada sudutnya, ada tingkat kemiringan ya, itu kita bisa menggunakan polar. Selanjutnya eh, terdapat parameter XY ataupun XY. Nah, parameter XY itu eh, untuk contoh penerapannya seperti di gambar sebelumnya. Nah, di sini di video, sorry, di video sebelumnya. Jadi lihat, nah di sini akhirnya. Dari satu objek, kita copy secara variabel ataupun garis sumbu X ataupun garis sumbu Y. Itu XY parameter. Selanjutnya terdapat rotation parameter, yaitu menambahkan opsi rotasi suatu blok. Jadi jika kita sudah memiliki objek, kita bisa menentukan parameternya, misal kita putar ataupun kita rotate berapa derajat itu bisa. Dan terakhir di sini ada elemen parameter, yaitu menyelaraskan blok dengan objek ataupun dengan geometri lain. Jadi berbagai geometri supaya sejajar. Kalau kita tidak menggunakan ini, biasanya sih untuk mengsejajarnya itu kita perlu move, kita pastikan satu persatu, itu wasting time proses pengerjaan. Jadi memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya pada blok authoring palette yang kedua, di sini ada empat: flip, visibility, lockup, dan juga base point. Kita dari yang pertama yaitu flip parameter. Flip parameter ini seperti fitur mirror. Jadi ketika kita mengaktifkan ataupun menyeting si flip parameter ini, nantinya objek kita akan tercipta efek pembalikan ataupun salinannya secara terbalik. Kemudian di sini terdapat juga visibility. Visibility ini itu untuk menambahkan opsi memilih tampilan versi yang berbeda dari suatu blok. Jadi supaya terbuka ataupun tertutup. Kemudian di sini ada lookup parameter, yaitu memungkinkan pengguna membuat tabel lookup dan menentukan berbagai variasi dan kombinasi parameter dalam suatu blok. Dan yang terakhir terdapat base point, yaitu menentukan titik referensi ataupun titik pegangan dari blok tersebut yang digunakan untuk memindahkan dan menempatkan suatu blok tersebut. Oke, selanjutnya ini terdapat constraint. Nah, rekan-rekan, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan saja di kolom Q&A. Nanti akan saya jawab secara bertahap. Nah, rekan-rekan yang join juga tidak usah khawatir ataupun tidak perlu khawatir. Rekan-rekan yang sudah join nanti akan mendapatkan video rekaman dari sesi kelas malam hari ini. Nah, mungkin kita lanjutkan saja. Kita di blok authoring palette yang kedua, yaitu untuk menu constraint. Ataupun kalau di AutoCAD yang biasa itu namanya di menu parametrik. Di parametrik kemudian kita pilih yang constraint. Nah, rekan-rekan mungkin kalau yang ingin sambil makan, sambil minum, saya persilakan. Jadi sesi malam kali ini kita buat lebih santai supaya kita bisa lebih fokus, bisa lebih paham apa yang saya sampaikan. Nah, pada pilihan constraint yang pertama terdapat coincident. Di coincident constraint ini memastikan bahwa kedua objek ini saling terassembly ataupun berpasangan. Jadi coincident itu menghubungkan dua objek ini ke dalam satu titik yang sama. Jadi semisal kita memiliki contoh dua garis yang terpisah secara tegak lurus ya. Kemudian kita mengaktifkan coincidence-nya ini di satu titik dan juga di titik yang garis yang lainnya. Dia nanti otomatis akan menjadi satu seperti contoh gambar yang di sini. Kemudian ada juga perpendicular constraint. Di sini perpendicular constraint ini memastikan kedua objek ataupun kedua garis ataupun kedua elemen akan ter constraint secara tegak lurus ataupun sebesar 90 derajat. Jadinya dia besarannya 90 derajat. Meskipun tingkat kemiringannya berapa nanti
kedua objek ini akan bersinggungan sebesar 90 derajat secara tegak lurus. Yang kedua terdapat parallel constraint. Parallel constraint ini memastikan bahwa kedua garis ataupun kedua elemen ini selalu sejajar antara satu sama dengan yang lainnya. Jadi, misal kita punya garis yang berseberangan gitu bentuknya, yang ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang miring. Kalau kita setting paralelnya, maka dia akan mengikuti garis acuannya ataupun objek acuannya. Selanjutnya terdapat tangan constraint. Tangan constraint ini menggabungkan antara garis biasa ataupun objek yang lainnya dengan suatu lingkaran. Jadi kalau kita klik misal seperti contoh yang ada di simbol ini, lingkaran dengan garis, kalau kita tidak mengaktifkan tangannya, dia tidak pas. Biasanya dia ada di tengah-tengah. Ininya dia perpotongannya tidak smooth. Tapi kalau kita mengaktifkan tangannya, dia perpotongannya smooth dan di titik terluar dari si lingkaran tersebut. Selanjutnya terdapat horizontal. Horizontal constraint ini memastikan bahwa objek ataupun garis yang sedang kita buat itu dia akan menetap secara horizontal. Begitu juga dengan yang vertical constraint. Di vertical constraint dia akan memastikan bahwa garis ataupun objek yang sudah kita buat itu dia akan menetap secara sumbu vertikal ataupun sumbu Y. Dia akan menjadi tegak. Nah, selanjutnya di sini terdapat juga collinear constraint, ada juga concentric constraint, smooth, symmetric, equal, dan juga fixed. Nah, kita mulai dari yang concentric constraint. Nah, bisa dilihat concentric constraint ini memastikan bahwa lingkaran dan busur ataupun elips ini memiliki satu titik pusat yang sama. Jadi, semisal kita punya dua lingkaran dengan koordinat yang berbeda, seperti ini. Kalau kita konsentrik, dia nanti akan di satu titik pusat yang sama. Dia nanti jadinya akan seperti donat di sini. Selanjutnya ada kolinier. Sorry dia di sini ada kesalahan penulisan di collinear concentric parameter ini ataupun concentric constraint ini menambahkan opsi rotasi ke blok seperti memutar objek. Jadi nanti dia hampir sama seperti paralel tapi dia sejajar. Selanjutnya ada smooth, dia supaya dia bersinggungan secara smooth. Di sini juga ada symmetric constraint. Di symmetric constraint ini dia akan memastikan bahwa kedua elemen ini memiliki simetrik terhadap salah satu sumbu tertentu yang sudah kita setting. Ada juga equal constraint. Ini memastikan bahwa kedua elemen memiliki ukuran yang sama baik panjang ataupun radius suatu lingkaran. Terakhir ada fixed constraint. Dari istilahnya aja fix. Jadi objek yang kita berikan variabel ataupun berikan constraint eh, fix ini dia akan menetap, dia tidak akan berpindah-pindah dan tidak akan bisa kita pindahkan. Ibaratnya objek ini akan kita kunci. Nah, itu mungkin tadi penjelasan terkait parameter dan juga constraint dari si block authoring palette. Jadi sebenarnya ada action, ada parameter juga. Nah, yang sering kita pakai itu constraint, action, dan juga parameter. Selanjutnya kita akan bahas si action. Sampai saat ini, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan? Silakan ditanyakan saja di kolom Q&A. Mungkin saya tunggu 1-2 menit. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu action parameter ataupun action block authoring palette. Di action ini ada berbagai pilihan
variabel yang bisa kita tentukan. Ada move, scale, stretch, polar stretch, rotate, flip, array, lookup, hingga block properties tabel. Nah, eh, sebenarnya action palette ini ataupun action dari si block authoring palette ini hampir sama seperti menu modify di AutoCAD. Jadi beberapa fiturnya mengambil ataupun mengadopsi dari si modify fitur. Mungkin dari yang pertama, move action. Setelah kita menentukan constraint-nya, parameternya, rekan-rekan akan mengatur modelnya ataupun mengatur bahwa objek yang sudah kita desain itu action nantinya seperti apa. Jadi kalau kita menggunakan move action, dia dari kata move, dia akan berpindah. Ataupun fitur move yang ada di AutoCAD itu berpindah ya. Jadi memungkinkan pengguna untuk memindahkan elemen ataupun blok berdasarkan poin parameter ataupun linear parameter. Intinya move action ini untuk memindahkan objek dari satu titik ke titik yang lain, baik itu secara bebas ataupun secara X ataupun Y. Selanjutnya ada terdapat scale action. Scale action ini memastikan bahwa dua objek ataupun titik geometris berbagi lokasi yang sama. Jadi scale ini memperbesar ataupun memperkecil satu objek dan dia secara teratur, cara seperti kita menggunakan ataupun memperbesar ataupun memperkecil gambar kita. Selanjutnya ada stretch action, yaitu memungkinkan pengguna untuk apa ya, menambahkan panjang, adjust, memperpendek dari elemen blok yang ada dari si desain kita. Jadi misal kita punya persegi, misal kita aktifkan stretch-nya, kita tarik di sumbu X-nya, dia akan menjadi persegi panjang. Nah, itu mungkin contoh simpelnya dari kita menggunakan fitur stretch action. Selanjutnya juga ada polar stretch. Di polar stretch ini gabungan antara polar dan juga stretch. Jadi dia menggabungkan antara tindakan ataupun parameter rotasi dan juga stretch. Jadi rekan-rekan bisa memutar si objek yang sudah kita tentukan bloknya tadi dan juga bisa memperpanjangnya. Jadi sorry, yang polar ini lebih ke memutarnya ataupun merotasi dari objek kita. Yang rotan juga sama, memutar elemen. Di sini ada selanjutnya yaitu flip action. Flip action itu seperti fitur mirroring. Jadi memastikan bahwa objek kita itu saling ataupun membuat salinan secara bertolak belakang. Ada juga array action ini memastikan bahwa objek kita itu tercopy secara sumbu X ataupun secara sumbu Y. Selanjutnya ada lookup action. Dia membuat daftar nilai yang bisa dipilih pengguna untuk menggunakan blok. Yang terakhir terdapat blok properti si tabel. Blok properti tabel ini mengelola ataupun mengatur kombinasi parameter dinamis pada suatu blok yang sudah kita desain. Nah, mungkin tiga tadi, di sini kan ada empat menu. Tetapi sebenarnya yang sering kita pakai ataupun kita sudah dengan tiga menu tadi dari parameter, action, constraint, itu kita sudah bisa mengaktifkan ataupun membuat blok tadi. Oke, di sini kita langsung saja ke materi. Di sini di materi itu kita mulai dari yang pertama juga constraint tadi. Saya akan memberikan contoh untuk horizontal and vertical constraint. Mungkin bisa dilihat pada video berikut. Di sini bisa dilihat. Di sini saya memiliki garis dengan posisi miring ataupun memiliki derajat. Nah, di sini saya belum masuk ke pembuatan blok. Saya masih di drawing awal.
dan saya di parametric menu. Sini bisa dilihat parametric menu, kemudian ke geometrik. Kedua garis ini saya akan mengubahnya ke ataupun membuatnya ke horizontal ataupun vertikal. Bisa dilihat. Nah, mungkin saya ulangi lagi. Awalnya saya desain garisnya secara tidak beraturan gitu ya. Kemudian di sini, sorry saya ulangi. Pada menu parametrik, di sini simbolnya horizontal ataupun garis datar. Saya klik saja itu fitur untuk horizontal constraint. Setelah itu saya klik di garis yang akan saya jadikan horizontal. Nah, dia akan otomatis jadi horizontal. Dan ada simbol muncul di sini. Nah, simbol ini artinya bahwa constraint ataupun parameter constraint-nya sudah aktif. Selanjutnya ada juga concentric and tangent constraint. Di sini saya input circle. Nah, circle ini memiliki dua titik pusat yang berbeda. Jadi, dia tidak di satu titik pusat yang sama. Dan juga saya masukkan garis yang tidak beraturan. Concentric ini merupakan constraint ataupun fitur constraint dari si objek yang akan menggabungkan di satu titik pusat yang sama. Bisa dilihat resultnya. Nah, di concentric ini saya ulangi lagi. Simbol dari si concentric ini dia dua lingkaran dengan satu center pun satu garis sumbu. Ketika saya klik konsentriknya dan saya klik di kedua objek lingkaran, otomatis dia akan move ke dalam satu titik pusat ataupun ke dalam satu center. Selanjutnya, tangent constraint ini membuat garis bersinggungan ke suatu lingkaran dengan perpotongan di bagian terluar dari lingkaran tersebut. Kalau kita tidak menggunakan tangent constraint ini, perpotongan garis yang kita tempelkan di lingkaran, yang kita buat secara manual, dia biasanya tidak secara smooth. Dia seperti ada gap, ada potongan lah. Tetapi kalau kita setting tangentnya, bisa kita lihat di sini, kalau kita extend, dia benar-benar smooth di sini. Kalau kita potong, nah, dia perpotongan antara garis dan juga lingkaran, dia di titik terluar dari si objek ini. Sorry, saya ulangi lagi. Nah, itu fitur constraint yang kedua. Selanjutnya terdapat symmetric, eh, flip, coincident, dan juga perpendicular. Perpendicular. Nah, nanti saya bisa dilihat terlebih dahulu video yang saya tampilkan ini. Bisa disimak terlebih dahulu.
Oke, saya ulangi lagi. Yang saya jelaskan di sini, saya membuat desain ataupun drawing dengan dua objek secara berseberangan dan saya menambahkan garis referensi di tengahnya. Constraint pertama yang saya coba itu namanya coincident. Coincident ini menggabungkan baik itu dua objek, baik itu garis ataupun titik ke dalam satu objek yang menjadi acuan. Kalau kita lihat di sini, garis yang miring ini yang akan coincident ke garis yang lurus ini. Saya ulangi lagi, saya coincident garis ini, titik yang ada di atas ini ke dalam midpoint garis ini. Ketika saya coincident, saya aktifkan, maka otomatis objek ini akan menghampiri ke garis tegak ini di midpointnya. Jadi dengan coincident, kita itu tidak perlu susah-susah ataupun repot-repot menggunakan fitur move. Kalau kita menggunakan fitur move, kita ketik ataupun pilih move, enter, kemudian kita pilih base point-nya dan kita tempelkan di mana. Terkadang ketika kita menggunakan fitur move, ada beberapa part ataupun bagian yang tidak di titik yang kita tentukan. Tetapi ketika kita menggunakan coincident, itu dia secara otomatis dan akan apa ya, akan terassembly ataupun dia akan menggabung ke bagian yang sudah kita tentukan. Selanjutnya yaitu kita menggunakan namanya perpendicular. Si perpendicular ini membuat dua objek uh, dengan sudut yang saling tegak lurus ataupun 90 derajat. Saya ulangi lagi. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat garis miring dan juga garis tegak di sini. Kalau rekan-rekan perhatikan, kalau kita mengaktifkan perpendicular, dua garis ini akan bersinggungan secara tegak lurus ataupun 90 derajat. Bagaimanapun kondisi sudutnya. Sebagai contoh di sini saya memiliki garis miring, yang mana garis miring ini yang akan menjadi referensinya ataupun yang akan menjadi patokannya. Ketika saya aktifkan, maka garis kedua yang akan diubah ataupun dimodify, dia akan mengikuti garis referensi pertama. Jadi tegak lurusnya mengikuti objek yang pertama. Itu ketika kita menggunakan namanya perpendicular constraint. Selanjutnya kita akan menggunakan symmetric. Objek ini akan memiliki variabel yang sama. Sebelumnya, dua objek ini memiliki besaran sudut yang berbeda. Setelah kita tentukan dengan menggunakan simetrik, maka besaran sudutnya akan sama. Kalau flip, itu dia kebalikannya. Selanjutnya, terdapat juga constraint, yaitu di penggunaan ataupun pemaksimalan collinear, equal, paralel, dan juga smooth. Nah, mungkin rekan-rekan, apakah ada yang ditanyakan sampai saat ini? Bisa silakan saja ditanyakan di kolom Q&A. Nanti akan saya jawab satu persatu. Bisa kita lihat ataupun kita perhatikan video berikut terlebih dahulu.
Oke, mungkin bisa saya ulangi dari awal videonya. Jadi rekan-rekan bisa dilihat di sini terdapat collinear constraint. Kalau kita lihat logo ataupun simbolnya si collinear ini ada garis panjang berwarna putih dan juga ada garis merah kecil ataupun sedikit. Nah, kolinier ini menyamakan secara sudutnya, dia seperti paralel, tapi dia otomatis apa ya, menyambung dari garis yang pertama ataupun objek yang pertama. Kita lihat saja video berikut ini. Saya membuat garis dengan tiga sudut yang berbeda. Saya aktifkan koliniernya. Di sini saya menentukan sorry, di sini saya akan menentukan garis yang besar ini menjadi acuan dari si kolinier. Ya, saya klik, kemudian saya tentukan ataupun memilih objek yang kedua yang akan saya pindahkan ataupun yang akan saya modify. Dia nanti akan otomatis mengikuti garis yang saya balik. Nah, di sini jadi objek yang kedua akan mengikuti objek yang pertama dengan besaran sudut yang sama. Kemudian di sini ada paralel. Bedanya paralel sama koliner apa, Pak? Apa, Mas? Jadi paralel itu sama, dia menyamakan sudut dari kedua objek, tetapi dia tidak melanjutkan dari objek yang pertama. Dia posisinya free, bebas. Yang penting dia acuannya hanya sudutnya saja yang sama. Kemudian di sini ada equal. Equal itu menyamakan panjang dari si objek tersebut. Kalau kita lihat di sini, ketika kita menggunakan equal, terdapat tiga objek dengan panjang yang berbeda. Saya akan mengaktifkan equalnya. Maka objek yang menjadi acuan ini, objek kedua ini akan mengikuti panjang dari objek pertama. Objek pertama saya setting di garis yang panjang ini. Objek kedua saya pilih garis yang pendek. Jadi nanti si objek kedua panjangnya akan mengikuti dari objek yang pertama. Kemudian terdapat juga smooth constraint. Smooth constraint itu menggabungkan dua objek dengan apa ya, secara smooth. Jadi dia semacam extend, tapi dia ke objek yang tidak beraturan dan hasilnya smooth. Kalau kita objeknya itu lurus, baik persegi, terus miring ataupun horizontal. Ketika kita menggunakan smooth, ketika menggunakan extend, dia hanya uh, memperpanjang lurusnya sesuai dengan batasannya. Tetapi kalau smooth seperti ini, dia akan membuat garis extendnya, garis perpanjangannya secara smooth, mengikuti objek yang sudah kita tentukan. Nah, seperti ini. Dia mengikuti objek kedua yang kita klik. Itu untuk constraint. Selanjutnya kita ke parameter dan juga action. Bisa dilihat terlebih dahulu pada gambar berikut. Nah, pada parameter dan action yang pertama ini yaitu points. Points itu titik acuan yang kita gunakan untuk memindahkan suatu objek tersebut. Jadi kalau kita create rectangle ataupun persegi secara biasa, dia akan terdapat 4 titik. Kalau kita klik 4 titik tersebut, kita putar-putar, kita move,
dia tidak akan pindah. Dia jadinya lebih ke size-nya yang berubah. Tapi ketika kita menggunakan mengaktifkan dynamic block-nya point ataupun parameternya point, kita bisa pindah seperti menggunakan fitur move. Ini kita jadi yang pertama kita tentukan parameternya terlebih dahulu, point-nya di mana, kemudian kita menentukan action-nya. Jadi input variabelnya dan kita input action-nya. Kalau kita hanya input variabelnya saja, tidak ada action, maka si objek tersebut ataupun blok tersebut tidak akan mau kita modifikasi ataupun kita ubah. Di sini misal poinnya saya tentukan di titik pojok ke kiri kanan bawah, kemudian actionnya saya mau move dengan klik saja eh, variabelnya, kemudian klik objeknya, saya enter, saya close. Nah, dari objek yang sudah kita buat tadi, persegi yang sudah kita buat tadi, kita perlu untuk mengubahnya ataupun menyettingnya ke dalam blok dan objek biasa. Jadi kita editingnya di blok editor. Di sini dari settingan tadi, misal saya tambahkan lagi poin di titik sini dengan action move, saya enter. Objek tadi, titik move-nya ataupun titik poinnya ada di dua titik yang berbeda dan kiri. Kalau kita rectangle biasa itu titiknya ada 4. Dan kalau kita klik di salah satu titik, dia tidak move secara utuh. Dia akan berubah size-nya. Tetapi kalau kita menggunakan points, dia bisa size-nya sama dan ketika kita klik di salah satu titik ini, dia akan termove secara utuh. Oke, selanjutnya terdapat scale and stretch. Scale and stretch. Scale ini memperbesar ataupun memperkecil, stretch ini memperpanjang. Oke, rekan-rekan mungkin bisa dilihat terlebih dahulu eh, video berikut. Oke, saya ulangi lagi di sini. Semisal kita memiliki satu persegi. Di persegi ini saya akan setting stretch-nya. Di sini pertama kita masukkan input distance-nya ataupun jaraknya. Nah, di sini pertama kita menggunakan fitur action scale, scale ataupun scale action lah. Nah, kita create rectangle terlebih dahulu, kemudian kita setting ke block, kemudian kita input distance-nya dari sini ke sini, kemudian kita masukkan action-nya yaitu stretch, sorry, scale. Kita pilih saja di sini bisa dilihat action, scale, kita tentukan, sorry, kita klik distance-nya ataupun dimensinya, kemudian kita klik objeknya. Kita uji coba, nah, dia sudah berhasil. Nah, ini
kita bisa masuk ketika kita skill, kita bisa memasukkan kita mau skill berapa kali. Kita tinggal kita tarik saja karena panah yang ada di sini. Kemudian kita masukkan variabel ataupun nilai skalanya. Selanjutnya ini untuk action stretch. Sama, settingnya sama. Kita desain persegi, kita jadikan blok, kemudian kita masukkan distance-nya. Setelah itu di action, kita pilih di sini ada stretch. Kita pilih titik mana yang akan kita move ataupun kita perpanjang. Kemudian kita buat blok ataupun kita pilih wilayah mana yang akan kita perpanjang. Karena karena objek ini yang akan saya perpanjang di area sini, maka saya open ataupun buat bloknya ataupun saya pilih objeknya di area sini. Kalau sudah saya save to change. Kalau saya tarik, dia sudah bisa. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Albert Yanton. Cara mendapatkan software original. Nah, mungkin nanti dari tim kami akan menghubungi Bapak Albert. Jadi, Bapak Albert nanti di akhir sesi bisa mengisi eh, absensi ya Pak ya. Jadi, dari absensi tersebut nanti pihak tim kami akan menghubungi ke Bapak Albert untuk terkait software originalnya. Gitu. Selanjutnya di sini ada action lagi yaitu polar stretch. Polar stretch ini kalau hanya stretch tadi itu hanya panjang, tapi kalau polar kita bisa merotate-nya dan menyeting ataupun mengcustom panjangnya. Kita lihat terlebih dahulu video berikut. Nah, kalau kita lihat persegi yang sudah kita buat, kita bisa putar-putar dan kita bisa custom panjangnya. Nah, di sini bisa saya ulangi lagi ya rekan-rekan. Sama caranya sama. Pertama kita open sketch. Kita buat sketch rectangle, kita convert ke block. Setelah itu kita masukkan dimensinya, distance secara linear distance. Sorry, ya kita bisa menggunakan polar. Di sini polar harusnya menggunakan. Kemudian kita bisa di action. Sorry, terdapat kendala sedikit. Oke, saya lanjutkan kembali di polar stretch. Jadi settingnya menggunakan parameternya menggunakan polar. Setelah itu actionnya saya menggunakan polar stretch dengan acuan di sini titik yang ada di ujung sini. Kemudian saya blok dan saya pilih garis ini ataupun area sini yang akan terjadi modifikasi. Kalau sudah saya close. Nah, di persegi ini tadi muncul semacam base point ataupun poin yang bisa kita modify. Kalau kita tarik, nah dia bisa berputar-putar dan mengcustom panjangnya dengan area ataupun base point-nya titik tetapnya di ujung kiri ini.
Selain itu, kita bisa menyeting untuk kelipatan panjang yang akan kita modifikasi berapapun, misal 2 mili, 5 mili, ataupun berapa mili. Selain panjangnya, kita juga bisa mengcustom di rotasi ataupun angle-nya. Dan di sini distance-nya kita setting increment, kemudian saya setting 5 mili. Kemudian di angle-nya juga, angle-nya juga di increment-nya di bentar, di 5 mili, 5 derajat juga. Kalau sudah saya save, saya close. Nah, ketika saya putar-putar, dia akan muncul preview-preview garis potong kecil-kecil ini. Dia ini merupakan gap-gap per 5 mili per 5 angle ataupun per 5 derajat. Nah, kalau saya putar, dia akan kelipatan 5 derajat. Jadi ini akan memudahkan user untuk memutar ataupun memperpanjang suatu objek. Selanjutnya terdapat rotational stretch. Dia hanya memutar saja. Jadi eh, nah kita menggunakannya rotation. Untuk actionnya kita pakainya rotate. Kita checklist, kita save. Nanti kita bisa putar dan kita bisa memasukkan variabel ataupun parameternya. Nah, intinya eh, rotate itu untuk kita memutar suatu objek kita. Kemudian yang stretch tadi itu untuk memperpanjang. Sorry, di sini stretch itu untuk memperpanjang dan gabungan dari stretch dan juga rotate itu namanya polar stretch. Jadi dia berputar, kita rotasi dan juga kita custom untuk panjangnya. Selanjutnya di sini ada array stretch. Rekan-rekan yang pernah menggunakan array itu dia mengcopy suatu objek secara sumbu X ataupun secara sumbu Y. Jadi dia mengkopinya nanti jadi lebih banyak seperti pada video yang pertama tadi. Bisa dilihat terlebih dahulu untuk video berikut. Nah, ini result akhir ketika kita mengaktifkan array constraint ataupun array action. Dia tercopy secara sumbu X, Y dengan besaran jarak yang sudah kita tentukan. Oke, saya ulangi lagi. Di sini sama, kita create rectangle terlebih dahulu, kemudian kita create uh, block, kita setting ke block, kemudian di sini distance-nya kita setting di dua distance, X dan juga Y, seperti gambar berikut. Ada X dan juga Y. Di sini kita pakainya XY ya, bukan secara terpisah. Nah, grip ini menentukan titik mana yang akan bisa kita geser ataupun yang menjadi eh, apa ya, acuan modifikasinya. Kalau kita setting di 4, maka keempat titik ini 1, 2, 3, 4 nanti ada titiknya. Tetapi kalau kita setting ke 1, dia hanya ada di salah satu titik saja. Nah, ini tanda-tanda tanya. Di sini ada kotak kecil nih, tanda tanya berwarna kuning. Itu artinya bahwa
parameter kita itu belum ada actionnya. Jadi belum ada tindakan selanjutnya. Tuh. Array, distance, objek kita klik, kemudian kita pilih gridnya di mana, satu, enter, sorry 60, and ini tuh sistemnya. Setelah kita setting tadi objeknya, ini yang berapa, kita setting jaraknya, jarak kopinya antar objeknya tadi. Kalau sudah kita enter, kemudian kita copy, dan hasilnya seperti ini. Nah, sebelum saya melanjutkan, apakah dari rekan-rekan semuanya ada pertanyaan sampai materi kali ini? Silakan kalau ada yang memiliki pertanyaan, silakan diisi saja ataupun ditanyakan saja di kolom Q&A ya, rekan-rekan. Atau rekan-rekan bingung semua nih, karena materinya cukup teknis dan cukup deep ya, jadi setting-settingannya banyak belum banyak yang tahu. Ini ada pertanyaan dari Pak Suyatno. Izin tanya, apakah blok bisa diekstrud atau setelah di array bisa diekstrud? Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya gini Pak, blok itu tergantung bloknya Pak. Kalau bloknya seperti contoh berikut, seperti gambar kasur ini ya, simbol ataupun objek kasur ini, kita tidak bisa mengekstrudnya. Tetapi kalau bloknya itu simple seperti persegi ataupun lingkaran, itu kita bisa extrude. Semisal extrude itu tidak bisa, kita bisa menggunakan press pull. Tetapi kalau kedua fitur tersebut tetap tidak bisa, jadi mau nggak mau kita harus explode terlebih dahulu, kita pecah terlebih dahulu. Itu Pak. Oke, apakah ada pertanyaan yang lainnya? Ini ada pertanyaan lagi. Jika misalkan membuat suatu kabinet untuk stretch tanpa terputus seperti apa? Eh, ini maksudnya tanpa terputus bagaimana ya? Pak Mul dan Santosa bisa diketik saja Pak di Q&A. Karena kalau kita mengaktifkan stretchnya itu, dia akan panjang sesuai dengan batasan yang kita inginkan. Jadi semisal kita memasukkan nilainya 100 mili, 1000 mili, jadi nanti stretchnya juga sepanjang eh, distance ataupun variabel tersebut. Jadi yang dimaksud tanpa terputus seperti apa ya Pak ya? Bisa diinfokan Pak. Oke, mungkin sambil nunggu respon dari Pak Burdan lagi, kita bisa view ataupun lihat video sampel berikut. Tadi kan kita cobanya menggunakan sampel-sampel sederhana ya. Nah, ini ketika kita menggunakan yang cukup rumit ataupun menggabungkan dari kedua constraint ataupun action.
Oke, bisa kita lihat seperti tadi, saya awalnya memiliki gambar ataupun simbol kamar tidur gitu ya, kasur tidur yang memiliki jarak. Kemudian saya ingin mengkopinya dengan eh, acuannya ke horizontal ke kanan. Saya pertama itu stepnya saya setting bloknya terlebih dahulu di sini. Saya setting semuanya objek yang bersinggungan ataupun objek yang akan dijadikan dynamic block itu kita jadikan blok semuanya. Di sini semua jadi blok, kemudian kita pilih semuanya juga jadikan blok. Jadi di sini eh, ada dua tahapan dalam membuat blok. Pertama kita jadikan blok untuk kasurnya dan juga mejanya. Setelah itu kita gabungkan kedua blok tersebut. Kalau sudah kita oke, klik kanan, kemudian ke blok editor. Nah, di blok editor ini nanti si blok authoring palette-nya ini akan muncul, otomatis muncul di sebelah sini. Saya menggunakan linear karena ini berhubungan dengan jarak. Ketika saya tarik ke kanan itu berhubungan dengan jarak. Dan untuk grid display-nya saya jadikan ataupun saya ubah ke satu. Karena di sisi kiri ini dia tidak akan terjadi perubahan. Jadi saya hanya bisa memodifikasinya ketika saya tarik ke arah kanan. Setelah itu saya X array. Di sini saya array saya dengan klik distance-nya. Sorry, saya ulang lagi. Kita pilih objek yang terlebih dahulu, kemudian kita tentukan jarak kolomnya. Ya, kalau sudah, kita save. Nah, kita uji coba. Klik saja. Nah, dia akan otomatis tercopy ke arah kanan. Selanjutnya, terdapat juga untuk sampel juga ini hampir sama seperti tadi. Nah, di sini saya memiliki gambar suatu sofa. Gambar satu sofa ini bisa saya custom baik itu secara sumbu X ataupun secara sumbu Y. Sama kita sket terlebih dahulu, kemudian kita convert ke dalam suatu blok. Jadi intinya ketika kita membuat suatu dynamic block itu harus ada parameternya, kemudian ada actionnya. Untuk constraint sebenarnya tidak terlalu wajib. Jadi constraint ini fleksibel. Semisal objek kita sudah auto constraint dari objek sebelumnya, kita harusnya bisa tanpa setting constraint-nya.
Nah, ini hasil akhir ataupun result dari gambaran yang sudah saya setting ke dynamic block. Jadi dalam dynamic block juga kita bisa memasukkan panjang si objek yang sudah kita desain. Nah, sofa ini tadinya hanya memiliki dua tempat duduk. Setelah saya jadikan dynamic block, saya bisa custom nih. Lebarnya mau saya jadikan berapa? Salah satu tempat duduknya saya custom panjangnya berapa itu bisa, dan saya bisa perpanjang sofanya dengan jumlah tempat duduknya itu mengikuti panjang sofanya ketika saya tarik ke kanan seperti ini. Nah, jadi ini adalah result ketika menggunakan dynamic block. Jadi kita tidak kalau kita secara manual untuk proses ini kita perlu explode terlebih dahulu, kemudian kita move ke bagian ininya ke misal ke kanan gitu berapa mili. Setelah itu kita perlu copy objek yang persegi ini jumlahnya berapa, kemudian kita satukan kembali. Itu memakan waktu lama. Nah, intinya ketika kita menggunakan dynamic block itu kita susah di settingan awalnya, bukan susah sebenarnya. Kita memakan waktu di settingan awal, tetapi ketika blocknya sudah jadi, kita ingin menggunakan lagi, kita tinggal reuse, hanya memasukkan parameternya saja, memasukkan variabelnya saja. Tetapi kalau kita tidak menggunakan dynamic block, dia itu setiap ada perubahan, kita explode, kita extend, kita trim, jadi kita proses ulang itu memakan waktu lama. Jadi fungsi dari dynamic block itu mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita. Nah, itu mungkin itu materi malam hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait materi dynamic block? Silakan ditanyakan saja untuk rekan-rekan semuanya. Untuk hasil record sesi pertama sama sesi kedua hari ini akan saya kirimkan nanti di grup WhatsApp. Jadi rekan-rekan bisa mengaksesnya dan bisa berlatih kembali. Nah, untuk sesi kedua ini mungkin rekan-rekan untuk tugasnya bisa mencontoh dari ataupun dari gambar ini yang terakhir, sampel yang terakhir, supaya dijadikan dynamic block dan bisa di-move dan di-copy baik itu ke kanan secara horizontal ataupun diperpanjang secara vertikal ataupun ke bawah. Itu. Oke, apakah ada yang ditanyakan ataupun ada yang ingin bertanya dari rekan-rekan semuanya? Misal ada yang kurang paham ataupun masih bingung, silakan ditanyakan saja ya rekan-rekan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, oke. Ini ada satu pertanyaan lagi. Bisa diulang untuk setting dynamic block kurang paham di settingannya. Oke, Pak. Mungkin saya ulang. Bentar ya. Mungkin saya sambil demo kali ya. Bentar, Pak. Saya open AutoCAD-nya terlebih dahulu ya, Pak ya. Ditunggu sebentar. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yanuar. AutoCAD saya di versi 2021 dan AutoCAD LT, apakah bisa digunakan untuk dynamic block?
khususnya atau khusus AutoCAD terbaru. Nah, fitur Dynamic Block ini harusnya eh, bisa di semua versi, baik itu AutoCAD Toolset ataupun AutoCAD LT ya Pak ya. Harusnya bisa Pak. Nanti silakan dicoba saja Pak ketika di kantor ya Pak ya. Jadi untuk Dynamic Block tidak ada batasan ataupun tidak ada eh, apa ya minimum untuk versi AutoCAD-nya berapa, macam jenis AutoCAD-nya apa itu tidak perlu. Jadi semua versi dan jenis AutoCAD bisa digunakan untuk untuk fitur ataupun pengaplikasian Dynamic Block. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Bentar, sambil saya opening AutoCAD-nya ya Pak ya. Atau mungkin dari rekan-rekan yang memiliki pengalaman atau ilmu sharing-sharing saja nggak apa-apa. Jadi di grup WhatsApp bisa diinfokan saja, misal ada mau sharing ilmu ataupun sharing tips and trick. Jadi kita gunakan grup WhatsApp-nya ini untuk saling berbagi ilmu ya rekan-rekan semuanya. Apakah ada yang belum join untuk grup WhatsApp? Mungkin perlu saya kirim kembali ya untuk link grup WhatsApp-nya. Nah, mungkin dari rekan-rekan sembari kita menunggu opening AutoCAD kita, bentar. Mungkin rekan-rekan bisa absensi terlebih dahulu untuk sesi malam hari ini. Jadi supaya rekan-rekan bisa mendapatkan e-sertifikat karena eh, syarat dari mendapatkan sertifikat itu absen dan juga mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Sila- Silakan di-scan ya rekan-rekan untuk absensi pada malam hari ini. Kalau dari rekan-rekan terdapat kendala dalam pengisian absen, bisa diinfokan ya. Nah, untuk link absen saya copy juga ke grup mini course. Jadi
Kalau ada kendala terkait pengisian absen, mungkin di kodenya error, bisa silakan di klik saja link yang sudah saya kirimkan di grup ya. Oke, sebelum semuanya untuk pengisian absen, untuk hands-on ataupun demonya saya mulai di 20.55 ya. Jadi 4 menit lagi bisa diisi untuk link absennya terlebih dahulu. Kemudian nanti saya akan praktekkan ataupun demonstrasi. Oke, masih 2 menit lagi. Oke, 2 menit lagi rekan-rekan. 1 menit lagi sebelum saya ke sesi demonstrasi ataupun sesi praktik ya. Oke, sudah 25.05. Mungkin saya langsung untuk sesi praktik ataupun hands-on saja.
Bentar saya stop share screen terlebih dahulu. Apakah share screen saya sudah terlihat tampilan AutoCAD saya? Bisa dikasih react jempol, love, ataupun yang lainnya. Oke, saya sudah berikan tanda nih. Nah, oke, ini merupakan tampilan dari si AutoCAD. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2026. Terus di sini backgroundnya itu berwarna putih. Semisal rekan-rekan ingin mengubahnya, itu bisa tinggal diklik saja file sini ataupun logo AutoCAD yang ada di kiri atas, diklik drop down, kemudian option, kemudian di display dipilih warnanya ini diklik. Nah di warna ini ditentukan saja mau magenta, hitam ataupun yang lainnya. Kali ini saya ubah ke hitam, apply, oke. Nah di sini rekan-rekan yang ingin mencoba dynamic block-nya, semisal saya mau mengaplikasikan suatu persegi dengan koordinat 100, 100, saya enter, kemudian di sini 500, 250. Nah, ini sketch-nya, teman-teman, persegi. Saya klik saja sketch-nya, kemudian di sini saya ubah ke suatu blok, saya convert. Di sini di menu home, kemudian pada blok di sini kita klik grid ataupun kita bisa klik kanan. Oh sorry, di sini kita bisa ketik blok saja. Enter, kita berikan nama misal blok. Kemudian kita tentukan pick point-nya. Misal di sini, oh sorry, saya ulangi lagi. Misal di sini saya tidak menentukan pick point-nya. Blok A, kita pilih objeknya, si, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan rekan-rekan saat kita create block. Nah, kalau kita tidak setting untuk pick point-nya, dia tidak akan muncul titik-titik yang yang bisa kita gunakan untuk memindahkan persegi ini. Berbeda kalau ini hanya rectangle biasa. Dia ada keempat titik ini. Tetapi titik ini kalau saya tarik, dia itu eh, bukan move ataupun bukan berpindah secara keseluruhan, tetapi dia berpindah hanya di titik ini saja. Nah, di sini saya coba dynamic blocknya yang simpel saja. Nah, pada blok ini kita select terlebih dahulu, kita pilih. Kalau sudah aktif dengan warna biru, kita klik kanan. Kemudian ke blok editor. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini palet bloknya sudah aktif. Setelah itu kita pilih ke parameter di sini. Di parameter kita pilih poin. Kita bebas mau yang mana, misalkan ini ya. Nah, di sini muncul tanda tanya nih. Kenapa muncul tanda tanya? Karena belum ada action yang diaplikasikan di variabel ataupun parameter ini. Kita bisa langsung ke action, kita pilih move, kita pilih variabelnya. Kemudian kita pilih objeknya, kita enter. Kalau sudah berhasil, dia ada simbolnya di sini. Kalau sudah kita checklist, close, kita save. Kalau kita pilih objeknya, nah ini muncul titik satu di sini. Kita bisa move. Sampai sini ada pertanyaan, rekan-rekan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ditanyakan di kolom Q&A.
Selanjutnya saya edit lagi, kita balik lagi ke blok editor. Misalnya saya delete, saya ingin mengaplikasikan stretch ke parameter. Kita setting parameternya terlebih dahulu. Kita ke linear. Misal kita mengaplikasikan ke garis yang horizontal ini. Kita klik yang pertama di sini, klik titik kedua di sini, tarik ke atas. Nah, di sini ada tanda dua anak panah di posisi kiri dan juga posisi kanan. Kalau kita mengaktifkan keduanya, nanti ketika kita mengubah di titik sini dan sini, dia bisa semuanya. Tapi kalau ingin salah satu, kita bisa menonaktifkannya salah satu. Kita klik distance-nya ataupun dimension-nya, kita klik kanan, kemudian di sini ada namanya grip display. Kita setting ke satu. Nah, otomatis anak panahnya hanya ada satu. Tapi kalau kita settingnya ke nol ataupun kosong, dia tidak ada anak panah. Jadi ini tidak bisa kita stretch ataupun kita modify. Ini ada satu Q&A lagi. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Mudan. Untuk awal blog harus pick point dulu ya. Nah, sebenarnya untuk pick point bebas Pak. Mau di setting pick point-nya bisa atau enggak juga enggak apa-apa. Karena eh, saya bilang nggak apa-apa karena kita juga bisa setting pick point-nya di sini Pak. Dengan menggunakan poin ini Pak. Gitu. Jadi fleksibel Pak. Bisa disetting pick point-nya ataupun tidak pun no problem. Kalau kita tidak menyeting pick point-nya, kita setting pick point-nya di block editor ini, Pak, dengan menggunakan parameter point dan actionnya move ini. Oke, paham Pak Muldan? Mungkin langsung saya lanjutkan. Kita menggunakan stretch. Kita sudah menginfokan, sorry, kita sudah menyeting distance-nya terlebih dahulu. Kita aktifkan grip display-nya di angka satu, supaya hanya di satu panah saja. Di sini sama, dia masih ada tanda tanya karena belum kita setting action-nya. Misal di sini saya setting stretch, kita perpanjang. Pertama pilih, di sini ada keterangannya Pak. Bisa kita lihat. Kita ada keterangannya select parameter. Kita select parameternya aja. Kemudian di sini kita pilih spesifik pick point-nya di sini. Oh sorry, saya ulangi lagi. Kita stretch, klik parameternya di sini. Kemudian ini kita blok saja pada area ataupun objek yang akan berubah. Karena yang berubah itu hanya di garis ini, kita blok saja seperti ini. Klik lagi, kita select objeknya. Itu kita enter. Kalau sudah berhasil, dia akan muncul tombol seperti ini, Pak. Sudah kita close, kita save. Kita uji coba apakah berhasil. Dia sudah berhasil. Oke, mungkin apakah ada pertanyaan yang lain gitu? Misal masih bingung ataupun ingin bertanya lagi, apakah ada yang ditanyakan? Silakan ditanyakan saja nggak apa-apa. Ya, selagi ada kesempatan dan kita bisa sharing ilmu secara gratis ya rekan-rekan, silakan ditanyakan saja. Karena waktu kita cukup terbatas di malam hari ini, mungkin eh, kita akhiri nanti di 21:10 ya. Nah, ya, adakah yang ingin ditanyakan kembali rekan-rekan terkait materi dynamic blog?
Kalau ada yang ditanyakan, rekan-rekan, silakan ditanyakan saja. Nah, ini salah satu contoh untuk polar stretch. Ini kenapa dia hanya bisa horizontal sama vertikal? Karena di sini ortonya saya aktifkan. Kalau saya nonaktifkan, nah dia bisa kita putar dan tarik secara fleksibel di sini. Oke, mungkin kalau sorry ada satu pertanyaan kembali. Oke, bagaimana setting dua stretch samping dan samping dan atas atau bawah? Oke, saya ini Pak, saya share lagi. Saya ulangi lagi di sini. Bentar. Misal objeknya saya ganti ya Pak ya. Hmm, Misal seperti ini contohnya Pak. Ini kita pilih saja semuanya, kita jadikan blok, blok, ketik saja blok, enter, set, blok 2, enter saja Pak. Kalau sudah, kita klik kanan pada ya, kita ke blok editor. Nah, karena kita ingin settingnya dua stretch, misal samping sama atas atas atau bawah ya Pak ya. Kita tetap sama kalau kita stretch itu kita pakainya linear. Di linear kita setting yang samping terlebih dahulu Pak. Satu di sini. Dia sudah jadi dimensinya seperti ini. Kemudian kita klik kanan, dimensinya, flip displaynya satu saja. Misalnya ini, misal di titik ini yang menjadi acuan Pak di ujung sini. Kita klik linearnya, titik pertama itu hanya ada di sebelah sini. Titik kedua ataupun titik akhir di titik yang akan kita move. Kemudian kita klik distance-nya, grip display-nya kita setting satu, sampai dia muncul simbol seperti ini, Pak. Oke, sampai sini paham, Pak? Selanjutnya, kita masukkan action di distance satu ini. Kita gunakan stretch. Pertama, kita select parameternya. Yang kedua, kita pilih objek yang akan kita modifikasi ataupun kita perpanjang. Karena di bagian ini tuh bagian yang diperpanjang cuma ini saja. Misal katakanlah ini aja ya Pak ya. Kita kliknya di luar ini Pak. Klik satu kali, kemudian klik lagi, lepas, kita select all-nya di sini. Kenapa di sini? Karena area ini sudah mengcover ataupun mengselect all objek garis vertikal ini. Kalau sudah saya klik kembali, kemudian kita pilih objeknya Pak. Satu, dua, tiga. Nah, ini kita coba karena ini bukan satu kesatuan, bukan suatu blok ya Pak ya. Karena ini kan tadi objeknya pecah-pecah. Kita coba terlebih dahulu, kemudian kita enter. Di sini stretch-nya sudah berhasil Pak. Tetapi kita perlu buktikan kembali. Coba kita close terlebih dahulu. Save. Apakah berhasil? Oke, settingan pertama berhasil Pak. Kalau sudah kita undo, klik kanan, blok editor lagi, kita terapkan seperti settingan yang tadi, tapi secara vertikal. Kita ke parameter, kemudian ke linear, klik poin yang ada di sini, tapi kita tariknya ke vertikal Pak, ke bawah.
Oke, kalau sudah, di stand 2 ini kita klik, kemudian kita klik kanan ke grip display dan pilih angka 1. Supaya anak panahnya menjadi satu Pak di sini. Setelah itu, kalau sudah kita masukkan actionnya. Ini masih sama stretch. Kita klik stretchnya, kita pilih parameternya, kemudian kita pilih poinnya ataupun objek yang akan kita modifikasi. Di sini klik, klik lagi, kita pilih objeknya. Setelah itu, objeknya kita pilih satu, 2, 3, Pak. Kalau kita hanya pilih satu, maka yang move hanya satu saja, Pak. Yang dua ini dia tidak akan termove, Pak. Ketiga, saya enter. Nah, ini tanda simbol stressnya sudah aktif di sini. Kalau sudah kita close, kita save, kita coba lagi, Pak. Kita tarik yang pertama tadi, ini ke kanan, sekarang ini ke bawah, Pak. Iya, berhasil, Pak. Itu settingan 2 kali stretch. Oke, apakah ada pertanyaan untuk yang lainnya? Atau semisal rekan-rekan mungkin saat ini belum mencoba ya, nanti saat mencoba tugasnya ataupun membuat tugasnya, eh, mengalami kendala ataupun mengalami kesulitan, nanti bisa diinfokan saja di grup WhatsApp mini course ya rekan-rekan semuanya. Oke, kalau tidak ada, apakah ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan saja untuk rekan-rekan. Mungkin kalau tidak ada, eh, kita bisa akhiri mini course malam hari ini yang membahas terkait dynamic block. Kalau dari rekan-rekan ada pertanyaan lagi, bisa disampaikan di grup WhatsApp mini course. Mungkin nanti bisa saya berikan jawaban. Dan terkait detail absensi, terkait detail tugasnya nanti dan link pengumpulan tugasnya saya lampirkan di grup WhatsApp. Untuk sesi malam hari ini ataupun malam kali ini mungkin cukup sekian. Eh, Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih kurang jelas, terus kurang detail, dan ada beberapa kalimat atau ucapan saya yang tidak berkenan di hati bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Mohon dimaafkan. Mini course malam ini cukup sampai sekian. Dan terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat kembali beraktivitas kembali. Oke, saya end untuk sesi malam ini ya rekan-rekan. Selamat malam.